Wih, udah mulai ya? Kirain belum mulai. Kak Maria, udah mulai nih kita. Udah mulai ya? La 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 la. Eze, kamu kok senyum-senyum sendiri gitu ya? Kenapa? Iya nih, Eza lagi happy ya? Kenapa? Iya nih, semalam aku mimpi papa sama mama beliin aku PS4. Pokoknya seneng deh. Oh, Eza semalam mimpi. Hari ini kita juga loh mau mendengarkan cerita tentang mimpi Yusuf. Asik, Asik, aku mau aku dengerin mau dong, dengerin Kak. dong, Kak. Boleh, tapi sebelumnya adik-adik di rumah kita berdoa dulu ya. Dan juga kita mau memuji Tuhan. Yang pimpin Bona ya. Boleh, boleh. Adik-adik, kita berdoa dulu ya. Adik-adik tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kesehatan dan sukacita yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Iya. Ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap rakdor. Saya laskar Kristus, siap rakdor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Shalom adik-adik yang cantik dan ganteng. Bona sekarang mau cerita nih tentang Yusuf dan mimpinya. Adik-adik dengar baik-baik ya. Soalnya nanti di akhir cerita kita ada games tentang Yusuf dan mimpinya loh. Kita mulai ya. Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Dia sangat menyayangi semuanya. Tetapi Yusuf adalah anak yang paling ia sayangi. Yusuf suka menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Katanya dalam suatu mimpi mereka mempunyai seikat gandum. Lalu 11 seikat gandum saudara-saudaranya sujud di depan seikat gandum milik Yusuf. Dan di waktu lain Yusuf juga bermimpi bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang semuanya tunduk kepada Yusuf. Ketika Yusuf memberitahu saudara-saudaranya tentang mimpi-mimpi ini, saudara-saudaranya tidak bahagia. Mereka bilang, "Engkau bukan raja kami." Kemudian ayahnya menegurnya, dan saudara-saudara Yusuf menjadi sangat marah. Tetapi Tuhan punya rencana untuk keluarga ini yang belum diketahui siapapun. Tuhan juga punya rencana loh untuk keluargamu. Saudara-saudara Yusuf
sangat membenci Yusuf. Mereka iri, bahkan ingin membunuhnya. Suatu hari, Yakub menyuruh Yusuf untuk mencari saudara-saudaranya yang sedang mengurus domba-domba. Dia ingin mendengar kabar para putra dan kawanan yang sedang mengurus domba-dombanya. Saudara-saudara Yusuf melihat Yusuf dari kejauhan. "Wah, ada si pemimpi datang. Sekarang adalah kesempatan kita untuk membunuhnya." Tetapi kakak laki-laki tertua bernama Ruben tidak ingin membunuh Yusuf. Dia menyarankan agar mereka membuangnya di sumur kering dan meninggalkannya di sana. Ruben telah merencanakan untuk kemudian datang dan menyelamatkan Yusuf. Sebelum dia bisa melakukan itu, beberapa pedagang dalam perjalanan mereka ke Mesir, saudara-saudara Yusuf memutuskan untuk menjual Yusuf kepada mereka. Maka Yusuf diikat dan dipaksa pergi ke Mesir. Mesir itu berada jauh dari tempat tinggal Yusuf. Dan orang-orang di sana berbicara dengan bahasa yang berbeda. Mereka juga menyembah berhala yang aneh. Yusuf dipisahkan dari keluarganya. Yusuf dijual sebagai budak kepada seorang pria yang bernama Potifar. Potifar itu seorang pejabat yang sangat penting di Mesir. Yusuf adalah budak yang taat dan cakap, sehingga menarik perhatian istri Potifar. Istri Potifar mencoba menggoda Yusuf untuk berbuat dosa. Yusuf menolak untuk berbuat dosa. Dia tidak mau memalukan Allahnya. Istri Potifar sangat marah, sehingga dia berbohong tentang Yusuf ke Potifar. Tuduhan itu membuat Yusuf dipenjara. Tapi walaupun Yusuf berada di penjara, Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang besar untuknya. Ketika di penjara, Yusuf dikenal sebagai orang baik dan bisa menceritakan arti mimpi-mimpi orang. Suatu hari, Fir'aun, sang penguasa Mesir, bermimpi buruk. Kemudian Fir'aun mencari tahu dan bertanya kepada penasihatnya untuk mengartikan mimpinya. Bahkan bertanya kepada para penyihir. Dan semuanya tidak ada yang bisa mengartikan mimpi Fir'aun. Kemudian salah seorang hamba Fir'aun ingat bahwa Yusuf dikenal bisa menafsirkan mimpi. Lalu Yusuf dibawa dari penjara untuk menemui Fir'aun. Fir'aun memberitahu mimpinya. Dan Yusuf tahu apa arti mimpi itu. Dia dengan hati-hati menjelaskan arti mimpinya kepada Fir'aun.
Yusuf tidak hanya memberitahu Firaun apa arti mimpi itu, tetapi dia juga memberitahu apa yang harus dilakukan. Arti mimpi Firaun itu adalah tanah itu akan mengalami kelaparan 7 tahun dan mereka perlu menyimpan makanan untuk persiapan. Firaun sangat terkesan. Dia sangat menghormati Yusuf. Bahkan dia menjadikan Yusuf penguasa kedua di seluruh Mesir. Dan saudara-saudara Yusuf sangat terkejut melihat adik mereka sendiri yang telah mereka tinggalkan sekarang memerintah salah satu negara terbesar di dunia. Lalu Yusuf membawa seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita Yusuf. Dari cerita ini, kita menjadi tahu, sekalipun kita kesepian, kita ditolak, kita dibenci, disalahpahami, bahkan diabaikan, Tuhan Yesus tetap setia pada rencananya atas hidup kita. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Shalom adik-adik, kita hari ini mau ada permainan nih, namanya permainan tebak kata. Caranya mudah banget. Yang pertama, adik-adik harus lihat pertanyaan yang ada di layar adik-adik dan jawabannya yang kakak sudah acak huruf-hurufnya. Dan adik-adik harus susun, kira-kira kata apa ya jawabannya. Ya udah, kita mulai dari kata pertama ya. Yuk. Nah, bener banget jawaban adik-adik. Jawabannya adalah Yusuf. Kita sekarang lanjut ke pertanyaan kedua ya. Simak nih. Oke banget. Jawabannya adalah Ruben. Adik-adik pinter banget nih. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Yuk. Hebat banget adik-adik. Bener banget, jawabannya adalah gandum. Adik-adik pinter semua ya. Hebat deh. Nah, adik-adik di rumah, nggak terasa ya kita sudah berada di penghujung ibadah ini.
Gimana Bona perasaan kamu hari ini? Wah, aku sangat bersuka cita, Kak. Aku bisa memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah juga pasti senang kan? Nah, kita akan kembali pada besok hari ya. Saat ini kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah ini. Silakan adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan kami sudah mengikuti ibadah online. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan melalui ibadah kami ini Tuhan. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang sudah menceritakan Tuhan tentang mimpi Yusuf. Kau berkati kakak-kakak kami Tuhan di tempat ini supaya bisa memberkati banyak anak-anak sekolah minggu di luar sana. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami ini. Kau berkati kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jangan lupa subscribe, like, dan cek. Dadah teman-teman. I love you. Here we go. Na 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 na. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in Adik-adik, you. jangan lupa ya tonton video kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.